Judulnya apa? Judulnya apa coba? PHD-nya penguasa habisin di bansos. Wah. Serem banget Masya Allah. Seneng kan kalau ngomongin masalah itu kan. Kalau saya nggak senang kan saya nggak datang. Ini kan bagi-bagi bansos ini, Bung. Ya di kita, presiden bagi-bagi bansos bisa berhari-hari gitu loh. Itu Nggak masuk di nalar ya? Iya, betul, Kan udah punya banyak menteri. Iya, Di luar menteri itu ada bentuk lagi namanya Badan Pangan Nasional. Bahkan ada kepala daerah ya. Ada kepala-kepala daerah. Iya, Kan? benar-benar. Yang bisa mengerjakan hal yang sangat teknis itu. Kan persoalannya bukan presiden yang harus membagikan, bukan. Betul. Tapi bagaimana Simbolisnya bolehlah di awal mungkin. sekali. Ya, habis kan? itu. Tapi bagaimana bansos ini sampai ke tangan masyarakat, itu yang paling penting kok. Benar. Bukan presiden yang harus bagi-bagikan yang datang masyarakat. Kalau presiden tidak mengubah gayanya seperti yang ia perlakukan dalam beberapa minggu terakhir ini gitu ya. Yang kita melihat kelihatan beliau bukan lagi sebagai petugas rakyat gitu loh. Iya. Ya kan? Petugas keluarga ya. Bukan petugas partai, tapi lebih tepat disebut sebagai petugas keluarga, itu betul. Iya. Assalamualaikum, halo Sobat Forum. Senang sekali saya Ziza Hamzah didampingi oleh Bang Pumpidah Hidayatullah. Assalamualaikum Apa kabar, warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Makin alhamdulillah. ganteng aja. Aduh. Dalam acara PHD 4K. Yes. Podcast hanya di sini? Podcast hanya di sini atau 4K-nya apa? konsisten, Bukan dong. kocak, Bukan, kritis. kreatif dulu. Kreatif, kritis, Terus? konsisten, dan kocak. kocak. Luar Nah cuman biasa. nih ya, PHD ini nih di episode kali ini punya singkatan berbeda sama Bang Pumpidah nih. Judulnya apa? Judulnya apa coba? PHD-nya penguasa habisin di bansos. Wah. Serem banget sih Dan- judulnya. Ya gak apa-apa, kan yang iya, benar, iya, yang iya, benar. iya. Dan kita punya narasumber yang luar biasa ini. Iya. Ada Bung Rey Rangkuti. Bung Dagang. Rey. Ya, terima kasih. Ya. Masya Allah. Seneng kan kalau ngomongin masalah itu kan. langsung benar kan? Masuk, Langsung semangat. Kalau saya nggak kalau- senang kan saya nggak datang. Oh iya. Ya. Jadi bansos nih gimana sih Bang? Nah, gimana Bung Rey? Ini kok tiba-tiba bansos dibagikan pada saat mendekati ujung-ujung mau pemilu nih, mau nyoblos. Rame-rame pas lagi kampanye, orang-orang lagi berlomba, ya istilah janji, dibagi-bagi lebih real gitu kan. Pakai duit negara. Kemudian tidak hanya presiden yang turun langsung, tapi juga ada beberapa menteri yang memang kemudian sudah siding di satu paslon gitu, juga ikutan. Nah ini apa sih yang menjadi persoalan di negara ini? Apakah kita ini sebagai negara udah kehilangan orientasi ya di dalam konteks membangun negara yang katakanlah beradab, berwibawa, dan juga saya sudah hampir susah dicari gitu negarawan-negarawan ini di mana gitu sekarang. Tapi ini. julid aja, siapa tahu Iya. emang karena El Nino, angin panas Loh, gitu kan. Nah, memang kan ini kan sebenarnya program Angin panas sekarang musim hujan, lupa gue. bukan program bansos memang dibagikan untuk sebagai bantalan sosial tentunya. Dan memang ini sudah diprogramkan karena memang masih mengantisipasi kejadian di tahun 2024 yang konon kabarnya memang bukan konon kabarnya lagi sih, sudah dirasakan di awal ini harga barang naik. Kemungkinan dia ada potensi harga bahan bakar naik dan sekarang udah nggak kerasa rupiah udah hampir 16.000 kira-kira gitu. Nah ini kan tanda-tandanya tanda-tanda Tahun zaman politik gitu. lagi. Nah, sekarang coba Bung Rey gimana sih? Tapi kita bicara yang masalah negarawanan tadi deh gitu. Apakah kita ini jadi negara udah benar-benar kehilangan orientasi ya? Ya, kalau kehilangan orientasi satu hal, tapi saya kira juga kita ini makin kesini makin lemah mendasarkan pijakan-pijakan bernegara kita dari aspek moral gitu, Ya. dari aspek etik gitu. Nah, Kita selalu ditarik ke persoalan boleh nggak boleh, tapi bukan baik nggak baik gitu. ya. Kalau boleh nggak bolehnya itu kan urusan formalitas ya, urusan Betul. aturan. Memang undang-undang nggak melarang. Kan kira-kira penguasa gitu. bisa ngubah-ngubah aturannya juga. Apalagi undang-undangnya bisa diubah. Jangankan undang-undang dasar bisa diamandemen Betul. kok, kan. Ya. Putusan legislatif bisa juga perkarakan di Mahkamah Konstitusi, Ya, ya diubah kan. semua, betul. Ya, bahkan itu berhubungan dengan konstitusi dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi kalau itu yang kita alami menurut saya akhir-akhir ini. Kalau ditanyakan misalnya begini, kan aturannya nggak melarang, kan aturannya membolehkan. Iya, iya. Nah,
menarik kita ke dalam alur berpikir untuk seolah-olah semuanya hanya urusan boleh dan tidak gitu. Itu pada tingkat tertentu yang mendegradasi semangat berdemokrasi gitu. Nah, itulah yang kita lihat akhir-akhir ini dilakukan oleh banyak elit politik kan. Semata-mata karena mendasarkan diri pada boleh nggak boleh, lalu melakukan berbagai tindakan yang sebetulnya dalam prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik itu dicela gitu. Itu mestinya harus ditanggalkan. Nggak boleh dilakukan. Nah, cuman kan kita agak miskin nih kalau mendasarkan diri pada etika itu tadi, pada moral. Pasti akan jawabannya nanti, apa itu etika? Etika itu kan subjektif lah, gitu-gitulah. Itu kan belum bagus dalam pandangan Anda, belum tentu bagus dalam pandangan saya, dan sebagainya. Jadi etika bahkan kelihatan sekarang lebih bernilai di bawah aturan gitu. Padahal mestinya kan aturan itu di bawah etika, karena aturan itu merupakan tulisan dari etika. Benteng gitu terakhirnya hukum lah ya. Gitu, kira-kira. Nah, ini yang menurut saya. Nah, kalau terkait dengan bansos itu adalah ada dua yang hilang. Pertama adalah etika yang kita sebutkan itu. Saat yang bersamaan adalah contoh bagi pejabat publik untuk tidak menggunakan kapasitas, fasilitas ya kan yang berhubungan dengan jabatan itu untuk kepentingan elektoral. Nah, mungkin akan ada yang bertanya, apa hubungannya dengan elektoral? Susah mengatakan ini nggak berhubungan dengan elektoral. Jor-joran pembantuan bansos mendekati pilpres ini sulit untuk dikatakan nggak berhubungan dengan kejadian elektoral yang akan dilakukan bulan ini kan gitu ya. Kita udah masuk bulannya nih, gitu. Sulit. Jadi ada bansos yang nilainya nambah, bahkan dirapel lagi kan. 3 bulan. Bukan, 3 bulan sekaligus dibayarkan dalam 1 bulan. Padahal harusnya ditahan. Jadi mestinya 3 kali pemberian, sekarang 1 kali diberi dalam bulan ini gitu. Tapi sebenarnya masyarakat kita udah ngerti belum sih kalau ini sebenarnya ini politik. Oh ya udahlah saya pilih ini aja. Sekonvensional itukah masih masyarakat kita? Iya, alhamdulillah pada tingkat tertentu udah ada udah ada pemahaman bahwa bansos ini sebetulnya nggak berhubungan dengan kebaikan presiden. Nah, ini ya program negara, bukan program pemerintah gitu kira-kira. Karena siapapun nanti presidennya, program ini pasti diperlukan ada gitu ya. Dulu 2 periode di zaman SBY ada bansos gitu kan. Di zamannya Megawati ada bansos dan selalu pasti ada. Bahkan di pemerintahan daerah pun pasti ada bansos juga yang dikeluarkan oleh kepala-kepala daerah gitu. Jadi sebetulnya pada tingkat tertentu hari demi hari makin kuat kesadaran orang bahwa bansos itu bukan hubungannya dengan siapa yang mereka pilih. Gitu, itu hubungannya dengan kapasitas uang negara gitu kira-kira kan. Nah, oleh karena itu ya siapapun presidennya ya itu akan diwajibkan untuk melakukan program ini gitu ya tanpa pandang bulu siapapun. Apalagi dalam keadaan ekonomi susah dalam keadaan ekonomi susah, ada bencana alam kan, ada musibah ya dan sebagainya. Itu banyak orang yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan atau jatuh standar ekonominya dari menengah ke bawah dan sebagainya, mereka semua butuh apa yang disebut dengan bansos ini gitu ya. Nah, itu ada kesadaran tuh. Apalagi kemudian ya banyak ya para aktivis yang menjelaskan itu dengan berbagai cara itu. Dan saya lihat juga ada beberapa tim sukses dari capres-capres tertentu yang mengingatkan bahwa bansosnya diterima gitu ya, tapi pilihlah tetap sesuai dengan hati nuraninya masing-masing dan sebagainya. Jadi ada tetap proses pendidikan atas itu, makanya kelihatan orang tidak selalu mengaitkan bansos itu dengan kebijakan yang disebut dengan kebijakan presiden. Bahkan ketika ada menteri, salah satu menteri kan, yang coba mengaitkan bansos ini dengan kebaikan presiden, lalu mendapatkan kecaman luas ya di tengah masyarakat gitu. Nah itu bersyukurnya kita ada di situ. Nah, mungkin pertanyaannya adalah mengapa sih getol gitu ya? Genit amat ya. Gitu. Nafsu banget sih. Iya. Bu Mensosnya juga nggak ada tapi ya. Nah ini nih pertanyaan kedua juga. Ini kan sebenarnya kalau tatanan dalam konteks kementerian gitu kan, harusnya kan KL-nya itu kan di Mensos kan. Tapi katanya nggak dilibatkan. Nah ini nih sebenarnya ada dalam konteks governance lah ya. Itu gimana gitu sebenarnya? Nah, karena ini menurut saya bukan satu
program yang diperuntukkan dalam kerangka memperkuat etos kerja pemerintah, bukan gitu. Oh, memang sengaja Nah, ditujukan itu dia, untuk makanya sulit untuk tidak menghubungkan ini dengan proses elektoral. Iya. Gitu. Nah, kebetulan kan Mensos kita ini kan Dilawan dari lah, partai yang di berbeda, sebelah. ya, dengan calon presiden yang berbeda, Beda. gitu ya. Nah, mungkin dikhawatirkan kalau dilibatkan efeknya bukannya ke yang bersangkutan, Iya, bisa dibawa ke sana bisa gitu. ke sana. Iya, Gitu. iya. Ditambah lagi siapa sekjennya Bung Hasto ngomong katanya Bu Mensosnya curhat. Oh iya, Iya. iya. Jadi ya yang terlihat malah beliau kan yang bagi-bagi. Sebab bagaimanapun siapa yang bagi itu yang dapat ini memetik buahnya gitu. Makanya presiden kita ini rajin banget bagi-bagi. Langsung ya. Nah menurut Bung Rai ini, Karena ini ada normal katanya nggak ada sih? studinya, karena ada studi. Jadi di Pilpres 2009 seingat saya, 2000 Iya, 2009. 9 PSB yang kedua Iya. ya. Itu langsung Demokrat langsung naik kan waktu itu. Iya. Kan? Ya. Kenapa gitu? Karena Pak SBY langsung bagi-baginya. Beliau langsung nggak ikut bagi-bagi seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang ini gitu. Tapi nggak pakai anggaran negara ya waktu itu. Enggak, dia bansos. Bansos Tapi biasa. seperti bansos Pak SBY juga ikut serta melakukan pembagian itu. Jadi saat itu kan tingkat pemahaman orang bahwa bansos itu adalah keputusan negara, bukan keputusan pemerintah. Itu belum seluas seperti yang sekarang. Gitu. Jadi kalau ada presiden yang tiba-tiba bagi bansos, ini baik banget. orang gitu. menganggap bahwa itu kebaikan presiden gitu loh. Nah itu bedanya, itu perbedaan situasi dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini orang udah mulai melihat, bisa memahami bahwa bansos ini tidak ada kaitannya dengan kebaikan presiden. Karena ini adalah program. Bersama gitu program yang diputuskan melalui lembaga legislatif gitu. Nah itu salah satu faktor yang menaikkan elektabilitas Pak SBY saat itu. Itu adalah karena katanya Pak SBY itu terlibat langsung. Copas lah dari situ. Nah, ini mungkin di copy gitu ya sekarang ini. Nah tapi saya nggak terlalu juga yakin efek elektoralnya tinggi. Nah cuman pada tingkat tertentu harus dilakukan. Karena menurut saya memang cuman ini satu-satunya basis bagi presiden untuk tetap menjaga tingkat kepuasan terhadap dirinya gitu. Oh yang dikejar itu ya kepuasannya. Iya, sebab kalau tingkat kepuasan turun, ya otomatis elektoral yang didukung oleh beliau juga akan merosot gitu. Nah, inilah satu-satunya yang membuat, yang menjaga. Ya, karena kalau kita mendasarkan pada tingkat kepuasan pada penegakan hukum, banyak yang kecewa. Pada pemberantasan korupsi banyak yang kecewa. Pemberantasan korupsi banyak yang kecewa. Pada peningkatan rekrutmen tenaga kerja, terus sebaliknya yang terjadi kan sekarang banyak pemutusan hubungan kerja kan sekarang. Ya. Ekonomi begini-begini aja, ya kan? Yang berpunya sih ya punya, yang lain sih tidak gitu dan sebagainya gitu. Jadi satu-satunya kayaknya yang tetap membuat tingkat kepuasan kepada Pak Jokowi itu tinggi itu adalah bansos, dan itu memang terekam di dalam survei. Di dalam survei itu artinya mereka puas. Jadi ketika ditanya kenapa mereka puas terhadap Pak Jokowi itu, alasan utama itu karena ada bansos. Bisa pindah juga ya berarti ya. Survei 3 dipancing pakai pendongkrak survei. Ya istilahnya ada gula-gulanya. Kembali ke ini ya, ke Mensos tadi gitu. Ya, ke Mensos tadi. Governance Jadi gimana? oleh karena itu tidak boleh ada personifikasi yang lain. Oke lah itu angle-nya, tapi maksud dalam konteks tata negara itu governance-nya gimana? Oh iya, itu yang saya sebut. Ini kan di luar daripada itulah ya. Konteksnya bukan dalam rangka memperkuat demokrasi, ya kan, dalam konteks governance memperkuat soliditas pemerintahan macam enggak. Ini politik. Pure untuk itu. Nah, ini politik dalam kerangka menahan tingkat kepuasan itu nggak turun, lalu berdampak secara elektoral terhadap pasangan yang sedang digadang-gadang oleh presiden ini. Gitu. Oleh karena itu nggak boleh ada orang lain yang terekam. Kenapa nggak di sih situ, pasangan gitu. yang bagikan? Kenapa? Kenapa nggak yang pasangan nggak bagikan? Kan Kita ditanya duitnya dari mana? pasangan. Oh ya kan nggak boleh ya. Ya nggak boleh. Langsung lebih kentara, Itu kan terlalu kentara lah. kentara. Tapi kan jadi ini masih kalau- agak mikirin etika juga, enggak, tapi itu bukan tidak mikirin etika. Lebih karena mikir kalau dia ikut kentara efek negatifnya tinggi. Bukan karena etika. Iya, supaya jangan berbalik lah ya. Iya, kalau mau pakai etika ya mesti ini Mensos diundang dong. Sekali kek gitu ya. Dalam setiap kegiatan ini sekali pun nggak pernah muncul beliau. Bang, ini kan beberapa kali ini capres ataupun cawapres setiap ditanya soal apa yang lawannya lakukan,
capres maupun cawapres tuh ngomongnya ya udah nggak usah menjelek-jelekan, tinggal di bilik suara aja pilih atau tidak. Ini seolah-olah mulai barbar nih. Maksudnya tidak ada lagi nilai-nilai demokrasi atau penyelenggara yang menjadi wasit, gitu kan? Diserahkan kepada publik, ya sudah, tinggal putuskan aja, nggak usah milih atau milih, gitu kan? Itu sehat nggak sih kayak gitu? Ya jelas nggak sehat. Ya, saya udah sering mengkritik cara berpikir dan ajakan-ajakan yang seperti itu, karena ada dua hal yang terluput dari ajakan yang seperti itu. Pertama adalah ajakan berpartisipasi pada masyarakat sejak dari tahapan pemilu dilakukan. Karena sesungguhnya yang disebut dengan pemilu itu bukan di hari H, orang datang ke TPS itu bukan. Yang dinamakan dengan pemilu sejak dari orang ini ditetapkan sebagai pasangan calon atau partai politik peserta pemilu sampai nanti ke penetapan hasil pemilu. Itulah yang sebetulnya rangkaian pemilu. Ya. Dan di dalam semua tahapan itu mestinya orang diajak untuk terlibat Ya. termasuk di dalamnya mengetahui proses orang itu dapat dicalonkan. Iya. Gitu. Jadi, apakah proses dicalonkannya dia itu sesuai dengan legitimasinya aturan, oke atau enggak? Legitimasinya oke, Ya, gitu ya. etikanya Terus gimana? etikanya bagaimana, gitu Ya. ya. Itu justru orang harus diajak melihat itu semua, ya kan? Ingat tuh ya, salah satu tugas dan kewajiban dari partai politik yang diatur di dalam undang-undang adalah mendidik masyarakat. Gitu. Ya, Jadi melakukan pendidikan politik. Makanya kalau ada politisi yang mengajak, udahlah, yang penting datang ke TPS kan itu coblos yang Anda suka, kalau nggak suka tinggalkan itu. Dia nggak mengerti sebagai insan politik ya, apalagi dia berasal dari partai politik, dia mesti ingat itu. Iya. Salah satu kewajiban partai politik itu adalah melakukan proses pendidikan politik. Apa ini mungkin lemahnya fungsi parpol untuk memberikan pendidikan politik ke masyarakat sehingga akhirnya para kontestan ini liar untuk seperti itu saja? Ya, menurut saya bukan parpolnya ya, karena kan parpolnya itu kan kurpol juga dilakukan oleh mereka, kursus politik kan di internal mereka. Cuman karena kepentingan elektoral gitu ya, sehingga mereka melupakan ya salah satu tugas dan kewajiban partai politik itu untuk melakukan pendidikan politik. Nah, pendidikan politik itu apa? Itu tadi yang kita sebut, ya kan, mengajak masyarakat, lihat dong proses pencalonannya kayak apa, ya kan? Dilakukan secara demokratik apa enggak? Melanggar aturan apa enggak, melanggar etika apa enggak gitu. Itu harus diajak masyarakatnya melihat sampai ke sana dan ikut berpartisipasi. Itu. Nah, inilah menurut saya upaya-upaya ya yang dilakukan oleh ya katakanlah pelaku politik dalam hal ini lah kan. Saya nggak bisa menyebut partainya karena yang melakukan ini kan oknum-oknumnya gitu ya, pelaku politik dalam hal ini untuk sekedar mengajak masyarakat itu datang ke TPS coblos. Itu artinya menempatkan masyarakat semata-mata objek tok gitu loh, bukan subjek di dalam pelaksanaan pemilu ini gitu. Ini lagi-lagi persis seperti yang kita alami zaman Orde Baru. Zaman Orde Baru itu kan yang disebut dengan langsung, mobilisasi itu kan begitu gitu ya. Langsung umum bebas rahasia tok. Gitu ya. Jadi orang dimobilisasi datang ke TPS untuk coblos partai nomor tertentu 2 lagi atau nomor kan. Nah, tanpa mereka harus tahu prosesnya bagaimana, ininya bagaimana, ya kan, perjalanannya sampai ke TPS itu bagaimana. Menurut Anda ini yang tanggung jawab siapa? Maksudnya ada Bawaslu, ada KPU, enggak ada, ini tanggung jawab partai politik, tanggung jawab elit politisi berarti gitu. Nah, mereka yang harus melakukan pendidikan pada kepada masyarakat. Makanya turunan dari kebijakan itu adalah kita melakukan debat. Ya kan? Debat supaya kelihatan ya, supaya kelihatan seperti apa, gagasan seperti apa, ya kan, dipertentangkan ide dengan bukan ide, begitu ya, bukan begini gitu. Debat itu adalah kekuatan otak dan kekuatan narasi, gitu ya. Bukan kekuatan begini, itulah lagi cerita tuh. Ini kalau debat dia begini, kalau nggak debat dia joget kan repot gitu. Jadi nggak kelihatan ininya. Bang, gue jadi nggak enak gue mulai yang nanya. Soalnya penasaran kalau nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau Bebas. ngomongin soal pendidikan politik ya, kenapa dari awal proses MK sampai persoalan etika dipermasalahkan itu seperti ada pembiaran saja, tidak ada yang ngerem sana. Nggak ada yang nggak ada handbrake untuk stop dulu, ntar dulu, selesai ini dulu. Ya, MK semua. Gini, kalau dilakukan pembiaran tidak, kan kita kritis. Kan kita
udah berulang kali. Tapi puncak dengan presiden mau berbagi bansos dan ramenya Nah, itu gimana? Itu Saya mulai mengkonfirmasi sebenarnya. Saya mulai dulu dengan mengatakan begini. Enggak ada orang yang membiarkannya, tapi ada orang yang melakukan kritik. Kan seperti saya berdiri dalam posisi yang mengkritik itu. Bagi saya putusan itu meskipun legal secara formal ya, tapi berarti belum tentu legal secara moral. Gitu kira-kira. Nah, saya berbicara legal secara moral itu. Jadi putusan MK itu memang sudah dinyatakan dibuat dengan cara yang melanggar kode etik, berat malah. Gitu. Jadi ini barang yang memang sah gitu, tapi secara moral nggak bisa dipakai oleh siapapun politisi mestinya. Oleh karena itu dalam bayangan saya, meskipun putusan itu legal ya, nggak bisa dicabut, tapi itu putusan yang mestinya diabaikan oleh kita. Gitu loh kira-kira itu. Enggak, itu putusan yang mestinya nggak perlu kita pergunakan. Karena itu putusan yang dibuat berdasarkan cara yang salah, melanggar etika berat, gitu. Dan udah dibuktikan pula ya melanggar etika ya, udah, sampai kan hukum. udah. Iya. Kan Kenapa sudah. itu ini ya? Kan sudah gitu. Itu sama seperti kita menemukan barang di satu tempat, ya kan, lalu diambil. Dan kita nggak tahu siapa pemiliknya kan, kira-kira gitu. Boleh nggak dipakai? Secara legal boleh, karena kita nggak tahu pemiliknya. Kan udah dibiarkan begitu lama. Gitu. Tapi apakah dipakai yang lebih tepat atau dibiarkan supaya orang lain yang melihat dan mengetahui barang itu diambil oleh dia kan kira-kira gitu. Yang lebih tepat itu membiarkannya. Jadi bukan memakainya oleh kita gitu. Nah, itu kira-kira itu analoginya kayak gitu ya. Iya. Di mana itu bisa terjadi? Di keadaban. Iya. Kalau kita beradab, ya kita di situ gitu loh. Kalau biadab beda lagi ya. Hah? Kalau biadab beda lagi. Beda lagi. Kalau kita beradab, kita di posisi itu. Biarkan saja putusan itu ada, nggak bisa memang dicabut macam-macam, tapi kita bersepakat tidak akan melaksanakannya, nggak akan menggunakan putusan itu untuk kepentingan yang bersifat ya personal apalagi gitu. Saya perhatikan ini Bung Rey kemarin sempat ada acara di salah satu lembaga survei ya, mengkomentari juga. Nah ini bansos ini kira-kira akan menambah elektabilitas secara real atau gimana nih? Karena kan survei aja gitu kali. Karena lembaga surveinya sendiri juga saya dengar kan agak-agak sedikit dimainkan gitu kan. Nah, tapi secara real kalau misalnya bener gitu, apakah akan naik elektabilitas atau kenapa jadi dua-duanya harus dikerjakan gitu? Bansos ini menurut saya kekuatannya pada dua sekarang. Ya. Satu adalah menahan jangan sampai turun. Ya, tingkat kepuasan yang kita sebutkan tadi. Sebab kalau tingkat kepuasannya turun, habislah sudah ini juga akan turun gitu. Sebab 02 ini secara personal tidak mampu lagi menurut saya menyedot suara. Gitu. Jadi udah mentok lah ya. Udah mentok. Kalau mereka saja. Memang harus ditopang oleh Pak Jokowi. Gitu kan. Saya mengistilahkan itu udah macet nih. Kalau cuma mengandalkan dua figur ini, Pak Prabowo dengan Gibran gitu. Udah macet. mereka udah kemampuan daya pikat mereka cuma di situ. Apalagi mereka jarang kampanye, ya kan, nggak ada akselerasi gitu. Gagasan nggak keluar, komunikasi ke publik juga nggak. Iya, cara-caranya juga monoton, ya begitu-begitu aja. Ketemu orang, ujung-ujungnya belum apa-apa, joget lagi, ini lagi, ya kan. Udah makan belum bu, ya kan, gitu ya sebagainya gitu. Beda kan kalau misalnya dengan 01 maupun 03. Mereka punya yang sekarang yang bernama yang sangat ikonik kan. Anies misalnya dengan Desak Anies kan. Kemudian Ganjar dengan stiker Ganjar gitu ya. Gelar tikar gitu. Atau Pak Mahfud dengan tabrak Mahfud. Tabrak Prof. Tabrak Prof gitu. Jadi mereka punya itu. Mereka berani untuk berhadapan langsung dengan masyarakat, mendengarkan, mencari solusi, ya kan? Dialog lah, bukan monolog ya, kan bukan monolog. Kalau 02 ini beda, yang keliling bukan capresnya. Nah, itu maksud saya. Nah, 02 ini tidak melakukan itu. Pertanyaannya, kalau mereka nggak melakukan itu, dari mana mereka dapat suara? Kan, kan itu pertanyaannya. Sebab kalau dilihat di survei itu, salah satu alasan utama dari pemilih memilih
kandidat atau partai politik itu karena dia merasa dekat. Betul. Nah, apa makna merasa dekat itu? Ya karena pernah Bisa ketemu, komunikasi. bisa komunikasi, pernah disapa, Foto bareng. foto bareng. Gitu loh kira-kira. Jadi bukan bansos sebetulnya yang utama bagi mereka. Iya, Ketemu secara fisik itu. Berarti menurut Bang Rey ini nanti hasil pemilu bisa beda nih dengan Nah, tunggu dulu, iya. kita kembali ke sini lagi nih. Nah, sementara dari 3 paslon ini, 02 menurut saya yang paling jarang ketemu masyarakat. nggak dibuka channel-channelnya juga nggak ada. Terus kemudian juga Pertama karena ya, mereka masih pejabat negara kan. Jadi Ya. izin kampanyenya juga terbatas kan. betul. Iya. Itu ya. Yang kedua, kalaupun izin kampanyenya diperluas, dibuka, ya mereka juga nggak ada program kayak 01, Iya. 03 itu gitu loh. Itu Padahal dia, banyak channel banyak nggak orang dibuka, Iya. hebat loh nggak di di- 02 tuh ya. Nah, Iya. jadi ini dua stuck. Kalau mereka Hmm. satu-satunya yang bisa mengurai kemacetan ini adalah namanya Pak Jokowi, si Bapak Presiden gitu ya. Nah, disitulah mulai kelihatan aktivitas bansos-bansos ini. Kan harus ada medianya. Karena kalau Presiden kampanye langsung kan masih hati-hati. Dia udah coba kemarin dengan mengatakan Presiden boleh kampanye loh. Kan auranya negatif kan. Di sebelahnya soalnya ada itu juga. Nah itu dia. Kan menurut saya beliau udah mancing nih. Kan udah lihat pasarnya kayak apa gitu. Iya, iya. Ketika beliau mengatakan Presiden boleh dong kampanye, ternyata negatif respon. pasarnya menunjukkan sikap yang negatif. Mundur lagi kan sekarang kan. Nah medianya nggak ada yang lain. Ya kecuali media Bagi-bagi tuh. bagi-bagi bansos Bagi-bagi. gitu. Nah disitulah bansos itu kemudian secara intensif dikeluarkan, keterlibatan beliau juga secara Ditambah lagi intensif ya, ya. ditarik. Pindah dari kabupaten-kabupaten hanya untuk bagi bansos ya. Lalu model yang lain adalah ajak makan bersama ketua-ketua umum gitu-gitu loh, Pak. Iya, iya. Nah, di situ ininya sekarang. Tapi kalau cuma itu yang dilakukan oleh presiden, menurut saya kemampuannya cuma menahan, tidak menaikkan gitu. Wah. Gitu. Iya, iya, iya. Untuk menahan supaya jangan turun. Oke, jangan turun. Tapi kemampuan menaikkannya menurut saya nggak terlalu tinggi. Jadi kalau ada yang ngomong ini bakal menang satu putaran selesai gitu ya, Parpol-parpolnya di belakangnya Itu juga berarti- hebat-hebat. niat curang apa lagi tuh? Eh. Kita maksudnya jujur aja, kita pengen tahu aja kalau ada Partai-partai gitu. di- Kalau di nggak ada ya 02 nggak ini apa-apa kan juga banyak banget, gitu. menterinya paling banyak juga. Ya saya tidak tahu ya. Saya sih dari awal tidak terlalu yakin bahwa ini akan terjadi satu putaran. Oke. Pasti dua tuh Bacaan Bang. saya saya nggak bisa memastikan juga, tapi dugaan saya ini akan terjadi 2 putaran. Sebab kalau kita bicara satu putaran, mestinya sekarang ini sudah ada yang di atas 55%. Sekarang Betul, ini. betul. Kalau mepet-mepet yang kali 50 tuh kayaknya plus minus soalnya ya. Jadi Umumnya iya. kalau dia 50 dapatnya 87. iya, iya. 47. 47. Nah, turun. Kalau dia 456 ya dia dapatnya 53, 53. berarti selesai. Kecuali sebaran 20%-nya harus dipenuhin juga. Ya, kan? dengan itu gitu. Ya. Ini kan kita berbicara pertama adalah sekarang saja umumnya di bawah 50% Betul, gitu iya, ya. Lalu belum kita berbicara soal sebaran yang 20% Iya, kan iya. gitu. Jadi ada 2 tahapan di situ. Jadi makanya kalau bicara tentang satu putaran mestinya nih hari-hari ini nih karena tinggal 13 hari lagi Iya. kan, 13 hari lagi. 13 hari lagi. Ya itu artinya sudah harus 55%. Nah, kalau mereka masih 48, asumsikan saja 4% dia dapat. Ya. Kita asumsikan lah ya kan. Padahal padahal kalau kita lihat undecided voters-nya kan tinggal 6 sampai 7. Iya. Kalau Semakin dibagi mengecil. 3 saja, Itu juga belum tentu datang lagi. itu makanya kalau kita bagi 3 aja yang undecided voters itu ya kan, itu kan artinya tetap tidak dapat 50%. Betul. Gitu. Jadi Iya, disitulah keyakinan saya bahwa ini akan terjadi 2 putaran gitu. Tapi katakanlah undecided voters tidak datang ke mana, ke TPS. Artinya berapa persen tuh bengkaknya? Kan jadi 100%-nya kan di sini. Maksudnya gimana? Misalnya gini, undecided voters 6% hilang. Itu kalau dinaikin jadi berapa? Kan si 6%-nya hilang nih. Nggak jadi suara. Nggak jadi suara. 100%-nya kan ada di sini. Ya dia harus mengambil dari yang lain. Bukan, nggak ngambil. Dia angkanya misalnya sama aja gitu. Kan ngebengkak jadinya. Persentase wise ya, secara persentase. Iya, iya. Ya kan, karena kan ini kan hilang. Iya, iya. Jadi misalnya ini Iya. tadi 6% hilang. Kan tinggal ini kan berarti tinggal 94%. 94%. Nah 90% jadi 100% kan pada naik semua kan gitu. Itu maksudnya. Nah, Dinaikkan. jadi potensi itu pun susah lah ya. Nggak akan nyampe Berpindah juga. di detik-detik terakhir mungkin masih Kalau dilihat dari survei sih ada setiap paslon itu punya kemungkinan pindah.
Oh. Oh. Ya kan, rata-rata di atas, di bawah 15%. Apanya tuh 15? Tingkat keberpindahan pemilihnya kan. Oh. Dari semua paslon hampir sama. 15% itu. 15%, 15% di 01, di 02, 03. Iya, Kemungkinan pemilih masih Pindah-pindah situ ya. pindah pemilihan. Oh, oke. Tapi itu kan tetap tidak akan menumpuk ke satu paslon kan. Ya, Kalaupun pindah mesti pindah ke tempat yang lain, tidak hanya ke satu Nah. paslon. Kalau prediksi Anda setelah bansos ini kira-kira strategi apa lagi tuh? Yang Nah itu tadi bisa saya bilang, ini? kalau saya ngomongnya kan kecurangan, kalau strategi Strategi apa lagi Bedanya yang baik untuk agak beda. mungkin Kita nggak nuduh sih, mungkin tapi nggak ada. Sobat apakah Forum mungkin? ada yang 02, 01, 03 kan Ya. pengen tahu strategi apa lagi Tidak, yang harus kalau saya menurut lakukan saya yang nih, paling gitu. realistis itulah menerima akan terjadi 2 putaran. 2 putaran. Oh Ya? terima aja dulu Iya. gitu. Habis itu Putaran, baru 2 bermain putaran lagi, kan. 2 putaran. Kalau apa namanya 1 putaran dalam kondisi yang kayak begini ini menurut saya terlalu ambisius. Iya, iya, iya. Kan yang realistis itu ya ada 2 putaran gitu. Jadi lebih bagus membuat skenario 2 putaran ketimbang masih berbicara 1 putaran dengan situasi yang bahkan Pak Jokowi sekalipun sudah mulai terlibat, ya tingkat ininya segitu-gitu aja. Iya, iya, iya. Nah, Bung Rey, ini kan ya istilahnya kita berandai-andai lah. Misalnya karena andai 01 yang menang, 02 yang menang, 03 yang menang misalnya. Satu-satu masing-masing ya skenarionya. Nih Jokowi ini kira-kira nanti gimana nih? Kalau 02 yang menang udah clear lah. Jadi cair Enggak, lagi enggak, kali. enggak. Apa Coba nanti skenario Jadi- gimana nih? Kita jadi pengen ini dengerin nih. bukan hanya soal bahkan kalau 01 pun 02 pun menang ya, bahkan kalau 02 pun menang, menurut saya Pak Jokowi secara politik akan tetap menghadapi jalan terjal. Oh. Gitu. Apalagi kalau nggak menang. Wow. Bahkan- Itu satu skenario ya. Bukan skenario. Menurut saya itulah yang kelihatan akan Yang akan digapi kelihatan. oleh Ya. Pak Jokowi. Perakiraan lah ya. Makanya perakiraan. saya mengatakan sekarang ini yang terjadi adalah dari gerakan elektoral menuju ke gerakan politik sekarang ini. Jadi orang sudah mulai nggak melihat ini bukan soal urusan kalah menang lagi nih. Oh. Gitu loh kira-kira. Tapi ini urusan soal bagaimana membatasi nafsu kekuasaan orang yang terlihat karena nafsunya Iya, iya. kan mengobrak-abrik ya, banyak etik Iya, dalam konteks berbangsa dan bernegara dan berdemokrasi. Iya, iya. Jadi udah semangatnya di situ orang ini. Hmm. Bukan semangat lagi soal elektoral ini jangkar ya Iya, kan. iya, iya. Nah, kalau menang yang lain mungkin kita masih bisa bernapas lah. Tapi kalau nggak menang artinya ya kan orang meningkatkan gerakannya dari elektoral menuju gerakan politik dalam rangka menghentikan degradasi demokrasi yang dikelola oleh Pak Jokowi ini. Nah, bibitnya itu udah kelihatan kok. Iya. Dari mana kelihatannya itu? Pertama tentu dari ya partai-partai politik ya, yang secara formal memang masih merupakan bagian dari koalisi Pak Jokowi, tapi secara faktual udah beda. Sudah enggak ya. Ya kan? Itu kalau kita bicara kursinya 314 kursi di DPR itu dan udah kelihatan manjurnya aktivitas mereka dengan tidak membahas revisi undang-undang desa yang kemarin. Iya, betul, Oh, betul. iya, iya. Yang membuat kepala desa Abdesi itu ya demokrasi, pada demo. itu 2 itu ininya, pesannya. Pesan pertama adalah tentu saja keabdesinya. Kalian kan sudah mengatakan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Ya sudah, kira-kira gitu ya. Tegak lurus saja. Iya, Kalau iya. Anda tegak lurus di sini dan berarti kamu nggak ikut. Ya kamu ngapain kami ikut bahas kan kira-kira Iya, gitu iya, ya. iya, iya. Nah, itu ini Iya, menurut saya iya. kekeliruan bacaan kawan-kawan abdesi terhadap politik nasionalnya gitu ya. Oh. Tapi sekaligus menurut saya itu tanda kekuatan politik yang oposisi informal itu. Ya bukan formal kan. Ad hoc lah, ad hoc lah. Yang ad hoc ini ya. Nah, mau mengatakan pada Pak Jokowi, begini loh nanti Pak Jokowi, ya kan belum tentu semua keinginan Anda akan kami loloskan di DPR. Bener. Ya, ya, ya. Nah, itu yang saya sebut tadi mulai nih. Oke. Dan ini ditambah oleh ditambah oleh elit-elit politik yang mulai juga merasa nggak bisa nih toleran dengan sikap-sikap Pak Jokowi yang diperlihatkan akhir-akhir ini, khususnya soal bagi-bagi bansos ini. Iya, iya. Ini kan bagi-bagi bansos ini, Bung, ya di kita presiden bagi-bagi bansos bisa berhari-hari gitu loh. Itu apa Nggak gitu? masuk Ya, di nalar ya? iya, Iya. nggak kebayang sama kita presiden
kok kerjanya ini. Kalau di Singapura boleh lah ya. Kecil kan Singapura ya. Bahkan mungkin presiden perdana menteri ya Singapura. Iya, iya. Perdana menteri Singapura juga Nggak akan mau lah dia. Itu maksud saya, gitu loh saya. Gitu Iya, kan, iya, ini iya. bisa sampai. Maksud saya karena wilayah kecil aja. Kalau dia kan wilayah gede Ini banget. bukan soal besar kecil loh, Bung. Oh, Soal kau menghormati nggak sih posisi lembaga betul, Ikan kan betul. udah punya banyak menteri. Iya, Di iya, luar iya. menteri itu ada bentuk lagi namanya Badan Pangan Nasional. Bahkan ada kepala daerah ya. Ada kepala-kepala daerah. Iya, Iya kan? benar-benar. Yang bisa mengerjakan hal yang sangat teknis itu. Kan persoalannya bukan presiden yang harus membagikan, bukan. Betul, betul. Tapi bagaimana Simbolisnya boleh lah di awal mungkin. sekali. Ya, Ya, habis kan? itu. Tapi bagaimana bansos ini sampai ke tangan masyarakat. Itu yang paling penting kok. Benar-benar. Bukan presiden yang harus bagi-bagikan yang datang masyarakat. Itu kan nggak kebayang oleh kita. Iya, iya. Nah disitulah kita sekarang melihat mulai reaksi datang dari kampus-kampus kan. Iya, iya. Kemarin Bulak Sumur UGM, ya, Oh. kemudian ada UII, ya kan, ada UI. Nah saya mungkin 2-3 hari dari sekarang juga Akan. sudah sedang saya kumpulkan Oh. kawan-kawan alumni juga untuk buat pernyataan bahwa apa yang terjadi saat ini Oh. sama sekali jauh dari bayangan kita waktu kita sama-sama mendorong gerakan reformasi. Iya, Gitu. Dan ternyata Bung, saya baru buat sebetulnya tadi pagi ininya ya konsep rilisnya dengan sangat cepat ya mengumpulkan tanda tangan alumni-alumni UIN Ciputat itu. Oh. Apa artinya? Keresahan orang sama. Sama. Ya. Nah ini nanti ketemu nih 3 sektor, 3 kelompok partai-partai politik yang kecewa dengan sikap presiden, akademisi ya, Yang kemudian kecewa intelektual juga. dan mungkin juga kelompok-kelompok profesional yang merasa jengah dengan kok presiden Pertontonkan gitu ya. Iya, presiden bukan seperti presiden dan kepala negara, tapi sudah seperti kepala keluarga gitu, Iya, kira-kira ya kan, gitu ya. Dan nanti akan ditambah dengan itu tadi kan ada mungkin menteri-menteri yang akan keluar Iya, iya. ya setelah pilpres putaran pertama. Nah ini satu kelompok nih, saya masukkan dalam satu kelompok. Karena ini disebut sebagai kelas elit kan, gitu Iya, ya, baik iya. parpol, akademisi, aktivis ya, kelas menengah ya di sini. Di kelompok yang kedua itu ada mahasiswa yang akhir-akhir ini makin membesar gerakan anti dinastinya kan Iya. gitu ya. Dan gelisah sekali. Dan mereka. gelisah ya mereka ini gitu. Nah, ini kelompok kedua dan kelompok ketiga ada rakyat, Bung. Nah, rakyat lu dari mana? Anda kan udah lihat sekarang presiden kalau udah turun ke daerah nggak lagi disambut dengan Iya, yang iya, iya. gembira, cium tangan, foto dulu dong Ada Pak, aja yang macam-macam. mana-mana. Bahkan ya, malah pada kasih iya. nomor Sekarang berapa. udah sebaliknya, masyarakat di pinggir jalan itu ya bawa spanduk ya kan, lalu mengatakan Pak Jokowi terima kasih, Tapi kita pilih sekarang ini. berbeda gitu loh kira-kira ya kan. Iya, iya, Itu iya. Bung, gerakan yang dugaan saya akan menjalar kemana-mana. Kemana-mana ya. Nah, Apalagi inilah. kemarin kasusnya ada yang dianiaya segala gitu Nah, ya. itu Malah dia, tambah itu jelek dia. lagi gitu ya. Nah, dari mulai berdiri, sekarang udah mulai bawa spanduk-spanduk loh gitu ya kan. Dan mulai pindah nih dari kota satu ke kota yang lain. Ya. Itu yang saya sebut ini bakal menjalar. Iya, Gitu iya. ya. Kalau presiden masih dengan cara yang seperti sekarang. Nah, ada 3 kelompok sekarang yang kelihatan resah dengan apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akhir ini. Satu kelompok yang saya sebut elit, partai politik macam-macam di dalam. Yang kedua mahasiswa, yang ketiga adalah masyarakat. Dan itulah yang dihadapi oleh Pak Jokowi pasca pilpres ini. Makanya saya mengatakan jalan dia sangat terjal gitu ya. Apalagi kalau presiden tidak mengubah gayanya seperti yang ia perlakukan dalam beberapa minggu terakhir ini gitu ya. Yang kita melihat kelihatan beliau bukan lagi sebagai petugas rakyat gitu loh. Iya, iya. Ya kan? Petugas keluarga ya. Bukan petugas partai, tapi lebih tepat disebut sebagai petugas keluarga, itu betul. Iya, iya, iya. Itu Jadi silakan Enggak. Bung Rey. Ini tadi kan dibilang kalau skenario kalah. Tapi kalau skenario bukan skenario, prakiraannya menang, itu jalannya terjal. Jalan terjal tuh Ya maksudnya itu yang saya sebut tadi. yang tadi itu. Iya. Oh, walaupun menang gitu Walaupun seperti menang. itu. Nah, kalau Karena dia sekarang kan kalau masih udah ada. kalah pasti lebih berat lagi Lebih dong. berat. Bahkan ke laut Lebih lah ya, berat, bisa-bisa ya. Kalau kan? kalau pertanyaan Kalau beliau menang, ya kan dia menghadapi 3 yang saya sebut tadi. Iya, iya. Kelompok masyarakat. Jadi nggak akan ini. stabil dong ya.
Ya kalau Dan istilahnya kan gini. social value yang dia bangun, sebenarnya tiba-tiba social capitalnya hilang gitu kan. Ya kan itu udah mulai dari terasa sekarang dong. Iya, Kan iya. udah masyarakat yang berdiri di pinggir jalan Itu juga ya, kampus-kampus sekarang yang sudah buat semua macam-macam Sudah hilang, pernyataan. Tapi yang ngeri ini sebenarnya aparat yang ketemu langsung sama masyarakat itu ya. Ketika ada presiden, itu aparat nanti posisinya di mana tuh? Di presiden apa di? Nah, ini yang menurut saya penting kita ingatkan khususnya kepada polisi ya. Polisi itu Ada kan polisi, TNI bang juga. ya khususnya pada polisi dulu. Ya, polisi itu kan aparatus negara, bukan aparatus pemerintah, bukan aparatus presiden. Memang baiknya mereka tetap menjaga agar jangan sampai mereka ikut di dalam ritme politik ini. Nah sekarang ya ada kesan kalau kepada para kritikus presiden ya penegakan hukumnya cepat. Tapi sebaliknya kalau pada mereka yang muji-muji, proses hukumnya malah kadang-kadang hilang begitu saja. Dan sekarang ini objek yang disebut dengan sebab bagi terjadinya dugaan tindak pidana atau kriminal atau subversif makin hari makin banyak. Iya, Ya kan kemarin Haris Patia objeknya adalah hasil penelitian kan gitu ya. Lalu ada ibu-ibu karena orasi. Orasi, Ya, betul. ya, Lalu- Darinya si polisi katanya itu presiden saya yang ibu omong Ya. itu simbol. Bukan, yang negara. sebelumnya. Oh, Yang sebelumnya lagi ya? ada Ada lagi. ibu-ibu tuh, Oh, ya Ya. kan. oke, oke. Nah kemarin puisi Butet, Butet, Iya, jasa Butet, ya iya. kan. Aiman. Terakhir spanduk, Aiman Ya. HP-nya sampai di situ. Aiman. Iya, ya. Terus yang ini yang nyebarin itu perbicaraan siapa? Iya, namanya? Itu Pati Huta Barat. Kalimantan. Ya, Pati iya. Huta Barat. Jadi sekarang objeknya apa saja bisa jadikan sebagai alat untuk mengatakan Anda melakukan dugaan melakukan tindakan subversif gitu. Menghina kepala negara, mencaci kepala Jadi negara. ingat zaman kapan itu kita ya? Dan itu Bu, Kita- kalau makin banyak, iya kan, Iya, sebab iya. bagi terjadinya tindakan subversif, itu artinya ada kegoncangan di lingkaran istana. Itu loh. Ingat loh Bu Sedih. ya, Iya. kita pemilu 97. Hmm. Pak Harto menyatakan berhenti Mei 98. Iya. Jadi pemilunya seingat saya bulan Oktober 97. Ke Mei itu cuma 6 bulan. Padahal itu Golkar menang berapa? 87%. 87%. Tapi nggak lama berapa bulan Langsung selesai gitu. Ini kan sebetulnya kan sejarah ini daur ulang aja kan. Iya, sebenarnya iya, ya. iya. Makanya kita Apa nggak belajar ada dari yang situ? bisikin nggak sih? itu ke- yang iya, saya mau katakan. Ada yang bisikin Bu. nggak sih ke presiden? Itu yang saya Ayo, mau katakan. hati-hati, Nah ini gitu. lagi kita bisikan kan. Nah, beliau Jadi ke aparat mendengarkan. juga harus kasih tahu tuh ya. Itu ya ini kan podcast kita ini kan lagi bisikin itu kan. Ya. Kira-kira Mau begitulah. dengarnya apa enggak gitu ya. Ya. Pak. Yang penting kita udah sampaikan lah Udah ya. sampaikan. Kita pernah mengalami itu loh 98. Ya, kalau aparat ya bisa saja menyatakan menindak seseorang tuh ke atas dugaan melakukan tindakan subversif, ya kan dari modelnya macam-macam. Apakah itu dari spanduk, ya kan ada dari lagu, dari lukisan, ya kan, puisi, macam-macam. Dulu bisa jadikan sebab orang itu disebut melakukan tindakan subversif. Bahkan yang cuma fotokopi buku loh. Iya, kan lagi. Sekedar. Potongnya buku yang dilarang. Iya, dulu ya. Iya. gitu ya. Itu bisa dijadikan. Nah, tapi apa yang kejadian kemudian? 97 pemilu, 98 hanya hitungan 6 bulan. Presiden Soeharto menyatakan berhenti. Iya. Jangan ulangi sejarah ini. Ini yang kita Ya, mau katakan siap. sebenarnya. Ya, Sayang Rik banget Ziza ya. masih ada yang mau sampaikan? Enggak sih. Cukup Bang, lah ya, gimana? saya rasa. Jadi mungkin Jadi gimana? 2 putaran, 1 putaran? kita berharap yang terbaik untuk bangsa. Yang terbaik. Dan mudah-mudahan bisikan-bisikan podcast dari manapun, terutama dari podcast hanya di sini, Ya. Sobat Forum didengar Ya. pertama deh. Iya. Kalau nggak sebelum semua terlanjur Betul, ya. betul. Iya. Sebelum ditutup, mohon kasih closing statement 1-2 menit. Bung Rey. Apa ya? Iya. Untuk Ayolah. bagi yang dengar podcast, bisikan-bisikan Nah, apa yang Bang Rey mau Semua yang kita sampaikan? bicarakan ini kan sebenarnya tidak berkaitan dengan kepentingan elektoral manapun. Betul. Tidak. Kita hanya membicarakan tentang apa yang terbaik bagi bangsa ini Betul. gitu ya. Di luar soal kepentingan, mungkin saya punya kecenderungan A, B, dan C. Hmm. Tetapi di atas semua kecenderungan itu,
kita harus tetap mengedepankan apa yang menjadi kepentingan bangsa. Dalam kerangka itulah kita mengingatkan presiden. Ya. Sebab beliau ini bukan saja sebagai aktor politik, Ya. ya, tapi beliau juga adalah contoh bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Bagaimana mestinya mengadapkan demokrasi, memoralkan demokrasi. Dalam bahasa Islamnya, kalau kita minjam istilah agama, mengahlakul karimahkan. Subhanallah. Gitu kira-kira, kan perilaku berdemokrasi kita gitu. Jadi urusan berdemokrasi itu bukannya sekedar urusan boleh dan tidak boleh, tapi juga urusan baik dan tidak baik. Apa yang terbaik bagi masyarakat itu yang harus kita utamakan, bukan apa yang boleh saja gitu ya. Misalnya kalau bagi bansos itu tentu saja boleh, oleh presiden kan. Tapi jauh lebih baik kalau pekerjaan itu dikerjakan saja oleh staf-staf beliau, tidak perlu lagi melibatkan beliau sebagai presiden. Dengan begitu stafnya juga bekerja, toh udah digaji oleh negara untuk bekerja gitu ya. Dan yang kedua, beliau punya waktu yang lebih cukup ya untuk memikirkan urusan lain dalam konteks berbangsa bernegara. Lebih-lebih dalam situasi seperti sekarang, misalnya kita masih dengar ada menteri yang mau mengundurkan diri, ya kan? Nah, belum lagi itu ada istilah perasaan tidak nyaman ya berada di lingkaran kekuasaan sekarang ini gitu. Nah, kita ingin presiden fokus mengelola bangsa ini, bukan fokus mengelola kepentingan keluarganya. 1 tahun itu panjang ya. Panjang. Memang tinggal beberapa bulan lagi sih, tapi masih panjang itu. Baik, Bung Rey, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sini. Bisa, silakan. Ya, Sobat Forum, terima kasih telah menyimak nih Bung Rey Rangkuti tentang Presiden bagi-bagi bansos. Demikian PHD 4K hari ini. Saya Ziza Hamzah. Saya Bung Bidayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Bung Rey. Terima kasih. Wah, mantap.